Lu apa Dok? Prediksi lu Dok 2026? Gila. Iya apapun itu maksudnya mau hot takes mau ya pasti hot takes lah ya jatuhnya kalau prediksi kita. Apapun itulah. Ferrari bangkit. Oh sama kayak Cox. ini. Oke. Iya. Alasannya. Menurut gue Ferrari ya itu yang gue sering udah 2 episode kan gue ngomong bahwa ya SF25 koleksi data lah untuk komponen 2026. Itu sih. Makanya Ferrari adalah salah satu tim yang paling waspadai untuk 2026. Tapi balik lagi, benar kata Leclerc, it's now or never. Max Verstappen. Kalau buat Dharma buat Dharma kan kolak pintu. Messi. Angkara Franco ya kan? Angkara Franco. Kan ada yang kalau Alonso tuh yang smooth operator. Itu Sainz. Oh itu Sainz ya. Alonso apa? Lagunya tuh. Fernando Alonso. Oh iya itu. Ada tuh F1 troll atau apa tuh gue lihat. Paling lucu kolak pintu gue ngakak kok. Messi saking 0 poin bayangin tahun lalu musim lalu 0 poin gitu ya. Tapi emang kita sebelum kita mulai ada 2 kata lucu dari Dharma dulu. 2 kata lucu ya. Ditembak anjing. Ya ini yang gue pakai baju 2 kata lucu. Oh. Udah Ferrari ya kan. Oh ya Ferrari podium gitu. 2 kata lucu Ferrari 2026. Iya benar itu benar. 2 kata lucu Franco Colapinto. Udah. Itu mah udah Ultimate itu Pak, ultimate Pak. Kasih dong. Apa? 2 kata lucu. Wow. Apa? Apa aja? Gak usah lucu deh, yang ini aja sarkas aja, kasih dong. Ada nggak? This year is our year. Siap. Itu berarti. This year is our year. Iya. 2026 semoga ya. Iya. 2 kata tragis Helmut pensiun. Jadi tragis. Sudah waktunya karena si tua Bangka ini kan banyak banget yang ngomongin si tua Bangka ini salah satu yang punya andil ngebully Antonelli. Iyalah dia yang bikin ada ancaman pembunuhan. Gimana lu? Helmut deh dari lu dulu deh Dar. Soal Helmut nih. Oke. Helmut Marko ya. Helmut ini Marko. Emang terkenal dengan scoutingnya yang bagus. Ya, dia bisa nyari talenta. Tapi bimbingnya, nah itu beda cerita lagi. Yang berhasil baru 2. Maksudnya yang benar-benar juara dunia ya. Si Sebastian Vettel sama Max Verstappen. Tapi setidaknya walaupun dia gagal membimbing, pembalap yang mungkin dulu gagal di Red Bull masih ada di grid beberapa. Kayak Gasly. Kayak Lawson. Albon, Yuki Tsunoda. Sainz, Yuki Tsunoda kan tahun depan ke reserve tapi ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, harusnya Ricardo juga tuh ya, tapi nggak sama dia tuh ya. Tuh makanya by the way sebelum balik ke Dharma kenapa pakai baju Verstappen karena kita episode ini bahas Helmut itu, makanya Red Bull. Kenapa lu? Gua nggak di briefing ini, Emang kita briefing. Itu dadakan. Nggak ada kita dadakan. Terus lanjut. Oke, nah. Itu handphone Dimas ya, maaf sebelum mulai handphone lu ya bunyi ya. Ting tuh handphone. Soalnya episode sebelumnya dia itu handphone siapa ya gua? TWS gua bingung nih. Iya gua sampai pas dengerin bunyi apa handphone gua. Coba itu ya. Dimas ternyata itu handphone Dimas yang episode sebelumnya ya. Lanjut Dharma. Ya. Tapi Mbak Helmut tuh juga kadang ucapannya ya kadang susah dikontrol, kadang bisa asal ceplos salah satu yang terbaru yang kemarin Kimi Antonelli itu. Akhirnya Kimi Antonelli kena serang sama ya fans-fans tertentu itu. Sama sebelum yang Kimi Antonelli itu yang di Checo Perez ya, yang dibilang katanya. Tapi itu juga katanya itu juga nggak benar ya dibilang ya. Ada statementnya juga waktu itu. Dia bilang katanya kalau pembalap Amerika Selatan itu nggak sefokus orang Eropa. Padahal sebenarnya Meksiko itu juga bukan Amerika Selatan, Amerika Utara. Tapi itu dia. Orang tua demensia udah. Waduh. Nah iya itu dia maksud. Iya orang tua. Udah. Menurut gue sama kayak Horner sih, dia tuh benar-benar salah satu pilar terkuatnya Red Bull dari awal terbentuk sampai sekarang, tapi juga salah satu yang emang itu lumayan kontroversial kalau kata gue. Iya kan kalau mengutip dari kata-kata Dimas, orang yang kayak gitu-gitu tuh jenius jago, ada brengseknya. Nah, benar juga sih. Iya juga ya. Iya kalau lu adem ayam aja ya kagak ada ininya, lu nggak akan, maksudnya setiap orang yang jago atau jenius atau ada brengsek-brengseknya pasti. Benar sih. Iya, ya benar kan Dim? Betul. Ya makanya Helmut ada brengsek-brengseknya, lu setuju tuh ya? Iya, lebih ke itu sih, belak-belakannya gaya orang Austria sih. Cuman kadang-kadang emang nyebelin ya. Nyebelin itu kadang-kadang ngomongnya tuh gak dipikir.
Ya, tapi namanya orang tua kan kadang-kadang orang kalau ngomong kayak ya udahlah biarin udah tua emang. Iya, udah kita ngomongin takut aja. kualat. Iya kualat dia lawan kualat udah biarin aja. Biarpun kita sebel ya dengan omongannya yang banyak banget yang asbun-asbunnya itu ngatain Perez pelan lah, cuman bilang itu Verstappen bisa. Enggak, Verstappen bisa tuh gara-gara dia jago, mobil lu jelek gitu. Orang-orang nggak pada percaya sama Perez. Terus juga kemarin ngatain Kimi dibilang sengaja. Biarpun gitu-gitu dia menjadi pelindung tim Red Bull ya. Iya. Dari kasus yang baru ini. Bener. Soalnya Harus yang Horner. iya, soalnya dia sebelum cabut dia tuh setelah cabut dia tuh bilang kalau dia tuh sebenarnya ngelindungin tim Red Bull agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ternyata Horner tuh udah ngincer jabatan bukan ngincer jabatan sih, ngincer kekuasaan di tim itu. Oh iya, dia mengkudeta itu Iya, rencananya. niatnya. Makanya dia lihat dia tuh udah tahu si 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 Om Dimitri. Oh Dimitri, Om Didi. Iya, Dimitri. Iya. Om Didi tuh udah sakit dari awal, pemilik Red Bull yang bikin tim Red Bull itu udah sakit dari awal. Dia tuh bilang, "Nih kayaknya orang enggak sampai akhir tahun deh." Nah, dia tuh langsung lobby yang punya Red Bull Thailand. Red Bull Thailand. Iya, Red Bull tuh ada dua bagian. Kerating Iya, deng iya, lah. iya. Kerating deng lah. Kalau Thailand kerating deng. Iya. Sama kayak kita Indonesia kan. Iya, Kerating pasarnya namanya. memang kalau Asia kerating deng. Kerating deng. Iya. Nah, makanya buat untuk cari backupan untuk jadi pemimpin di tim Red Bull itu pas dianya udah nggak ada. Ternyata, nah sejak Om Didi nggak ada, udah tuh makanya Red Bull tuh kepecah tuh kebagi dua. Iya. Kubunya Red Bull Thailand, kubunya Red Bull Austria. Iya. Oh, udah Iya, tuh. iya. Di situ udah mulai ruwak kan. Di akhir 2023, di akhir musim ya di mana Verstappen tuh dominasi banget, tapi timnya malah mulai urak-urakan pas 2024. Ditambah kasus pelecehannya. Pelecehan seksualnya Horner. si Horner. Foto titit. Iya. Enggak kan kalau tadi kan lu bilang dia mau mengkudeta, dia kan dari geng Inggris. Iya. Kalau kita kan sini ada geng sendiri gitu. Geng itulah. Ya ini geng Inggris nih mau mengkudeta orang Austria. Iya. Oh jadi gitu ya kurang lebih ya. Ya kalau dari lu soal si Helmut ini bagaimana nih Abang Edo ini? By the way mumpung gak ada Fandi lagi honeymoon ya. Jadi tidak ada musuhnya Edo ya. Jujur di episode sebelumnya seru tuh. Nah ini gue seneng nih ada pertikaian gitu. Iya, para sebenarnya berantem aja. Iya gitu. Nah ini kalau yang soal Helmut nih soal dia pensiun. Kita nih ibaratnya episode nostalgia lah soal. Kan kita juga gak bisa jelek-jelekin Helmut dong kan tetap harus glory juga. Betul. Kalau gue bilang banyak yang ini ya. Gue nggak tahu sih. Tapi banyak yang bilang tuh mereka tuh pada suka gitu loh dengan perginya Helmut Marko ini kan. Ya memang harus ada yang disyukuri dan harus ada yang di ini juga sih. Maksudnya nggak semuanya itu Helmut Marko sih. Karena Helmut Marko cuman sebagai konsultan di situ kan. Tetap apa-apanya ya tim prinsipal. Dan dia lucunya yang sempat ngomong, coba kalau misalnya Horner dipecat lebih awal gitu, pasti juara itu Max gitu. biasa gitu kan. Maksudnya gue mau cabut, tapi gue ledakin dulu nih biar seru. Ya, tipikal bapak-bapak itu kan gitu. Cuman memang kalau dilihat ya di track back, jasanya dia kan memang gede banget ya. Gede banget gitu. Maksudnya salah satunya ya Sebastian Vettel, Max Verstappen. Itu salah dua yang diambil di scouting langsung dari Helmut dan masuk gitu loh. Dia juara gitu. Dan ini lucunya adalah banyak orang yang bilang kenapa Helmut Marko bisa masuk ke Red Bull. Itu sebenarnya kalau di track back sampai di tahun 2005 pertama kali Red Bull masuk, itu tuh 3 orang trimasketir yang dari Red Bull ini yang dipilih langsung dari Dietrich itu ada Helmut Marko, ada Christian Horner sama Adrian Newey. 3 orang ini. Adrian Newey langsung dibajak dari McLaren. Christian Horner masih muda banget. Dia kalau nggak salah masih F3 ya. Baru pensiun F3000. Iya, F3000. Iya. Setelah itu Helmut Marko dimasukin. Karena Helmut Marko Austria, temennya dia emang, temennya Dietrich gitu. Masuklah bertiga nih bikin nanti Red Bull gini ya. Itu kan tim gurem Pak awalnya. Tim yang benar-benar cuman hura-hura doang, party mulu Pak. Iya, party makanya mulu. tiga ini tuh orang krusial. Iya. Nah, 3 ini bertahan sampai akhir benar yang diceritain si Dimas. 2021 tuh udah mulai sakit-sakitan, udah mulai kena ini itu dan segala macam. Puncaknya sebenarnya itu di 2024 awal sebenarnya. Ya 2023 akhir 2024 awal. Itu end game-nya udah. Sebenarnya udah clash sampai akhirnya di pertengahan musim upgrade-nya mulai acak adut tuh. Adrian Newey udah cabut kan itu. Udah mulai acak adut, Red Bull downfall.
Untungnya drivernya Max masih juara, ya kan. 2025 udah gongnya di situ. Itu udah ampas-ampasnya doang tuh. Ya sampai Mekies masuk ya, Iya. mengamankan tahta, maksudnya mengamankan situasi konflik Iya. Red Bull ini. Dan sebenarnya nggak ada yang expect loh. Mekies ini kan dari Red Bull dulu, Racing Bull Toro Rosso. Iya. Habis gitu masuk Ferrari. Pindah Habis gitu masuk lagi. enggak, masuk ke FIA. FIA. Safety, Oh, safety iya. dulu. Iya, Iya. dia chiefnya. Oh, dari Ferrari ke FIA Iya, dulu. director safety-nya dulu. Habis gitu masuk ke Racing Bull. Ditarik lagi di Racing Bull. Habis gitu baru masuk Red Bull. Anjir, maksud gue kayak orang ini tarik ulur ujung-ujungnya jadi kepala dan bagus sih sekarang. Jujur aja Red Bull FIA makin juga bagus. ketuanya ganti tuh ya. Iya. Yang orang Arab ya? Yang apa? Oh, Ben Sulayem. Presiden. Iya, presiden. Re-elect. Jadi Kepilih nggak lagi. ada Iya. lagi soalnya. Nggak ada Dia kandidat. dulu kan awalnya Susie Wolf. Oke. Terus Susie Wolf enggak, itu cuman rumor. Oh ya udah. Terus ada Carlos Sainz senior, bapaknya Carlos Sainz. Mau nyalon. Dia tertarik. Oke, boleh nih. Presiden Tiba-tiba FIA. regulasinya dirubah, Pak, sama si Ben Sulayem sendiri. Udah kayak negara itu di Afrika dong. Tiba-tiba dirubah regulasi gitu, anjir. Yang menang siapa? Yang menang ya Dia Ben Sulayem lagi. lagi. Presiden lagi. 2 dia. periode, Bro. Iya. Politik. Bisa jadi politik. 3 ntar. Yoi, politik. Bisa 3 periode tuh ya? Bisa aja. Wah, Kalau mau kita bahas dosa-dosanya dia mah banyak, Iya. Pak. apa nanam kelapa sawit? Wah, Enggak babat 1 juta hektar. Bukan. Bercanda. Ya enggak tahu bercanda. Enggak, maksudnya. Enggak siap. Anjir. Enggak lucu banget. Buyar, Kan gua kan dibilang sama Bang Kemal lucu banget karena ngelempar jokes yang biasa ke podcast bola ke podcast Iya, F1 enggak siap iya. gitu. Jujur gua kadang-kadang ada gitu-gitu. Iya, gua Karena paham. lu bilang, gue gatel juga lu bilang, jadi dia 3 periode presiden FIA. Gue langsung ada dosa-dosa Akan ada, aja. bisa Ya. jadi 3 periode. Iya. Bisa jadi. Ya pokoknya Iya. dosa besarnya adalah yang pertama dia ngerubah ini nih apa yang radio. Iya, Sama yang serapa ngomong- ya. ngomong Bahkan kasar. mau dihapus Sama serapa, terus iya kayak ditahan-tahan terus habis gitu yang paling parah menurut gua dia ini pengennya harusnya gajinya FIA itu lebih besar daripada F1 driver. Itu goblok sih. Itu aneh aja maksud gua yang punya resiko yang maksudnya urusan sama nyawa langsung itu kan F1 driver, Pak. Ya, kan familiar dengan Iya. negara kita ya. Nah, FIA merasa tersinggung Nah. dengan omongannya dia ya. Gue nggak Iya. tahu orang-orang FIA-nya. Cuman si Ben Sulayem kayak ya harusnya kita yang punya F1, kita yang ini bikin regulasinya. Maksud gue lah, Dia kok lebih kayak kuasa. pemerintah di Kongo anjing. Bagus. Bangsat. Gue baru mau bilang tuh. Kok ada sih pelayan rakyat gajinya lebih besar? Iya, Di itu. Kroasia itu. Ah, Iya, iya. bagus itu bener. Itu FIA. Jadi ternyata masalah kayak gini bukan cuma di Kroasia itu tadi. Iya, bukan di Nyampe Kongo ke- aja, bukan di Kongo aja. Ternyata di FIA ini juga Apa ada. juga ada. Politik seperti itu. Tapi untungnya tidak terjadi kan? Nggak Ya kejadian akhirnya kan yang di-cut gaji. semua. Yang habis gaji, gitu, gaji. Iya, terus Gaji nggak? iya, akhirnya nggak ada yang setuju. Iya, nggak ada yang Ya setuju ngapain dong. juga. Itu kedua, ketiga dia bikin rumor. Tiba-tiba nih gara-gara pengen terpilih, dia tiba-tiba ngomong, "Ntar 2029 kita ganti V10." Mata nih yuk. Audi, woi gue udah bikin dari 2022 Iya, diganti anjing. tiba-tiba, Nggak. kampret. Enggak, lucunya ya, Audi Iya. Cadillac kan masuk. Itu gara-gara mesinnya dipersimpel, regulasinya baru, ya kan semuanya dipersimpel dan lebih cocok lah duitnya kan gitu. Iya. Masa tiba-tiba mau dirubah ya, orang kan malas jadinya, kan goblok banget. Secara market gak bagus lah, anjir gitu loh, aneh-aneh gitu loh. Dia pengen gede F1-nya, Ya. tapi dengan dia ngomong gitu kan pengen memperkecil lagi jadinya gitu loh. Orang-orang jadi males lah gitu. Gila Aneh ya. anjir, aneh. Orang itu Kekuasaan aneh. tuh, Asli. Kekuasaan. Emang kekuasaan tuh membutakan, Bro. Bener, Iya. Bro Dharma. Bener sekali. Enggak, gue lupa quotes apa itu. Lu udah nyoblos gak sih sebenarnya kemarin tuh nyoblos Udah apa? lah. Oh, udah masuk nyoblos ya? Masuk nyoblos. Iya. Nyoblos ini ya? Hah? Nyoblos ini? Ya 4-4. Oh, Max Iya. Verstappen. Iya, tuh. Verstappen. Iya. Oh gitu. Lanjut. Kan Terus tadi lu yang- iya, Helmut terus Newey abis itu gitu- aja tadi belum lanjut tuh. Iya, Helmut Newey. Intinya sih, Iya. kalau gue ya Iya. melihatnya adalah Helmut Marko ini harus dicari penggantinya. Dan menurut gue rumor-rumornya itu kan ada Sebastian Vettel. Ya kan, rumornya Iya, yang akan menggantikan jadi konsultan. Tapi kan kalau dilihat makin kesini ya, kayaknya Sebastian Vettel udah malas berurusan dengan F1. Iya. Dia suka dengan lingkungan, kemanusiaan kayak gitu-gitu Iya. aja.
gitu Iya, kan, iya, lebih iya. ke arah untuk seperti itu. Dan gue nggak masalah. Kalaupun misalnya Sebastian Vettel ditawarin nggak mau, Iya. gue ada satu kandidat sebenarnya. Iya. Ini nggak tahu sih menurut kalian gimana. Menurut gue David Coulthard bisa. Oh, Karena dia dulu legendnya Red Bull pertama kali itu ada dia, dan dia punya segudang pengalaman lah. Oke. Dia pernah sama Mika Hakkinen, dia pernah kerja sama Adrian Newey di McLaren, bahkan sampai di Red Bull juga seperti itu. Jadi dia mungkin bisa lebih ngerti dan dia lebih paham dengan culture-nya Red Bull lah harusnya. Setuju lu, Dar, sebelum ke Dimas, setuju lu. David Coulthard. Kalau gua bukan David Coulthard. Siapa Gua lu? siapa? Rocky. Rocky Gerung. Gue udah nahan-nahan tuh. Gua kalau gua itu Kayak wancoy lu. Iya, gua iya. si siapa Roti Rocky hidung, yang denger apa? dulu. Race engineer resep dulu. Oh, Yang itu Oh, karena iya, dia kan iya, udah betul, dipindahin betul. ke racing bus sama Iya. sama juga scouting juga. Oke. Itu kan cocok role-nya sama Mbak Helmut. Jadi kan scouting. Katanya sih justru gue juga baca-baca rumor itu juga katanya bisa jadi kandidat. Tapi kan sebenarnya Helmut Marko kan konsultan, dia bukan Iya benar. spotter kan. Konsultan. Sekarang scouternya dia. Gitu. Sekarang bisa ya dia naik jadi advisor juga bisa. Tapi bisa juga tuh role nggak ada yang gantiin juga bisa. Iya. Karena kan Iya. advisor tuh bukan role yang wajib banget ya. Iya, sebenarnya. konsultan. butuh nggak butuh, tapi tetap Iya. perlu gitu loh. Iya, Iya. gitu. Karena ya kalau misalnya ada kayak kejadian-kejadian Horner itu yang backupin siapa? Iya, advisor. Horner, Pak. Iya, Turner. Ya butuh orang-orang gitu. Makanya kalau menurut gue sih David Coulthard dengan nama yang masih kejaga sekarang ya di Sky Sport ya kan. Terus sama di F1 nih, kok Sky Sport di F1 ya, F1 TV. Sama si kalau itu ya Sebastian Vettel. Itu yang, oke. yang ini. Kalau lu siapa Dim yang cocok? Gue Ya. awalnya cuma kerja cuma Vettel doang, dan gue baru kepikiran ada David Coulthard. Iya juga, kenapa nggak dia ya? Dari awal ya. Da- masa da- dia gua, cukup si- mumpuni lah. iya, ya. iya. Tiap hari mewing. Adudu ya. Di kotak cuy. Adudu. Iya, Oh, iya. dia juga masih aktif kan, beberapa kali ngestung di Red Bull kan, masih aktif lah gitu. Jadi ya, dia cocok lah, oke. Apalagi dia nggak bias ke siapa-siapa kan dari dulu. Tapi itu terkenal nggak orang-orang yang nggak bias, biarpun dia orang Inggris, tapi dia tuh realistis sama pembalap-pembalapnya. Ini kayak Nico Rosberg lah, tapi Iya, kayak versi Nico Rosberg, Inggris. iya. Nah versi friendly-nya juga lah. Kalau Nico Rosberg kan agak Iya. Terlalu frontal ya. frontal. Kalau Iya. Sultan masih slow living. Tahan-tahan. Nahan. Rosberg sih respect sih kalau Iya. dia nggak- atau enggak itu Latifi. Kan dia juga kayaknya ngurusin di belakang layar terus kan dia kan. Sekarang udah banyak. Oh ya jadi nama-namanya di situ ya. Tapi kalau balik lagi soal si Helmut Newey sama ini tadi gimana tuh kelanjutannya yang si kan jadi bertiga udah tuh kan cabut kan. Iya, Nah sekarang kan udah bubar nih gitu. Dan ini tuh berarti menurut tuh dengannya kebubaran ini maksudnya nih sampai Helmutnya udah hilang semua nih berarti udah bersih semua. Bagus buat Red Bull berarti udah ke depannya. Bagus. Akan lebih lu prediksi lu akan downfall kah atau bakal jadi gacor aja Oke, gitu. kalau menurut gua prediksi gua malah bagus. Oke. Karena ya balik lagi harus ada regenerasi. Lu nggak bisa ngandelin 3 Musketeer itu mulu. Nah masalah regenerasi itu kadang-kadang yang bikin gagal Betul. tuh. Liverpool deh bisa betul, contoh. kan. Betul. Contoh Chicago Bulls juga. Oh iya benar. Rebuild, Regenerasi ya kan? rebuildnya kan sama orang toksik-toksik Iya, ini. iya. Iya. Si Jerry Krause gitu-gitu kan. Iya, Jerry Krause, Iya. ya. Nah makanya kalau menurut gua ya trust the process aja lah kayak 76ers gitu. Trust the process aja. Karena menurut gua kalau dilihat dari setengah musim kemarin yang Lauren Mekies baru naik, Iya. itu tuh progresnya bagus. Helmut Marko pun walaupun dia konsultan, dia merasa ya dia senior banget, Iya. dia tuh tetap menghormati Lauren Mekies gitu loh. Iya. Dan di situ udah mulai kelihatan culture-nya mereka udah mulai shifting nih. Yang tadinya ada apa namanya hierarki yang begitu kuat kayak Ferrari, iya kan? Iya. Tiba-tiba udah mulai semua orang boleh bersuara. Udah mulai demokrasi. Iya, mulai demokrasi. Iya. Ya masih kerajaan nih kalau Ferrari. Masih ini ya Bener. kerajaan nih. Jujur itu yang gua lihat seperti itu dan banyak orang wah ini tiga orang ini udah nggak ada, 3 Musketeernya udah nggak ada, pasti udah turun. Enggak sih kata gua. Oh enggak kata lu ya. Kalau lu Dims, ini downfall atau enggak? Karena kan ini regenerasi itu bisa aja kejatuhan juga kan. Di beberapa lah enggak cuma gitu. McLaren termasuk yang kejatuhan Sempet, juga tuh sempat. iya. Maksud tapi akhirnya ya udah Zac Brown apa udah bangkit lagi lah gitu. Ferrari juga sebenarnya pasti kejatuhan sih jatuhnya sih setelah pergantian dulu bayangin ya zaman Schumacher kan Andrea Stella, Binotto Iya, gitu-gitu iya, kan. benar-benar. Tapi kan ada era regenerasi akhirnya jatuh-jatuh lagi. Nah, ini Red Bull akan kejadian kayak gitu enggak? Enggak, karena Enggak, oke. kita udah lihat kerja Mekies semua setengah musim ini. Oke. Dan ini kayak let's say gimana ya? Gue yakin karena jabatan ini jatuh di tangan yang tepat.
Iya, iya. Jadi nggak sembarang orang siapa jadi prinsipal kayak siapa Mike Crack yang cuma semusim berapa musim cabut. Terus Adrian Newey berapa itu cabut, kayak Aston Martin kan cabut pas dia pasang tim prinsipal. Tapi ini sih tepat sih ini. Jadi nggak akan downfall nih ya. Iya. Lu melejit di 2026 dan seterusnya gacor terus. Ya semoga. Gacor sih enggak. Gacor sih enggak, cuman stabil. Stabil lah. Kepemimpinannya Mekies aman lah. Seenggaknya ya? podium tuh masih ada lah Iya. mereka. Maksudnya konstruktor ya, kita ngomong konstruktor secara tim. Iya. Podium tuh masih ada lah. Sekarang kan P3 tuh. Ya kan? Digendong semua lagi sama Ini Max mana? Verstappen. 97% ya. Iya, Gila. Ya, Sama Max. lagi. Dan itu digendongnya setengah musim bukan dari awal. Iya. Jadi tadi yang 93% ya. Itu setengah musim tuh. Iya. Nggak dari maksudnya nggak dari Maretnya ya. Ya dari, ada yang iya. ini Jepang gitu Iya, ada. Tapi iya. nggak sesignifikan waktu musim kedua kan. Oh, iya. Paruh kedua kan. Wah, Baru itu kedua kacau itu. sih. Lu gimana Dar soal regenerasi Red Bull ini Dar? Bagus, tapi ya ini kalau misalnya ngomongin downfall ya nggak ada yang kaget juga karena namanya juga ya lu bilang tadi regenerasi kan butuh proses gitu. Iya. Tapi kalau gue selagi mereka ada Max harusnya nggak apa-apa. Mereka masih bisa podium. Benar. Wah kasihan ya masih Kasihan. punggungnya Iya. sih dia Dia minum andelin. andil 50 plus terus. Sama kasusnya Red Bull ini emang sedikit ngingetin gue sama Honda di MotoGP. Nah, kalau misalnya Max gak ada, gue yakin pasti performanya sama kayak Honda dulu pas gak ada Marquez. Kehilangan Mark ya. Kehilangan Mark ini benar-benar drop banget gitu. Yamaha itu bukannya drop juga gara-gara Rossi nggak ada kan? Enggak ya, tetap Enggak, gacor ya. enggak. Tetap Yamaha tetap Jelek Hah. tapi nggak parah. Oh enggak Masih yang kayak dapat Honda poin. tadi Iya. hancur banget ya. Honda kan benar-benar di bawah Iya, jauh. terus. Jujur Iya. MotoGP enggak Iya. gitu. Nggak apa-apa. Honda sama apa? Biar nggak dihujat kan. Lanjut Abang Dharma. Sampai mana tadi ya? Sampai mana ya? Ada, karena kayak tadi kayak tadi lu bilang Honda kan Iya. sama kayak takutnya karena untungnya masih ada Max Verstappen kan. Iya, Jadi Honda. takutnya kayak Marquez tiba-tiba hancur Honda gitu. Iya, tapi ini gue juga tuh ada ngomong kalau misalnya Verstappen suatu saat nanti keluar entah itu pindah tim atau pensiun dari F1. Ya nggak apa, dia kan pasti bakal drop dulu tuh entah ntar jadi papan tengah atau gimana. Tapi kan perlahan-lahan bisa dibangkitin lagi. Dia tuh perlu kata gue daripada terlalu ngandelin Max terus. Oh iya, oke. Iya. Enggak karena memang si Max ini ya ini sebenarnya cuma isu lagi liburan ini aja ya, bukan gimana. Kan dia ngetes yang Mercedes itu Tuh. di GT3. ya bener GP3. Dan di ini tuh banyak ya, maksudnya komen-komen netizen kan lucu-lucu banget ya, kayak nah ini nih kayaknya mau cabut nih mungkin apa segala macam. Nah, ketika nanti kan tadi lu bertiga bilang bahwa kalau ada Mekies nih semua aman nih, tapi tetap karena ada Max Verstappen di situ, Dharma udah ngebolt itu. Sekarang kalau misalkan tiba-tiba Max Verstappen nggak di situ, gimana nih? Maksudnya apakah tetap bagus stabil kah atau tetap ini emang karena Max Verstappen aja? Pasti yang kedua sih kalau kata gue. Karena Max Verstappen aja kan? Tapi nanti pasti kan Oke. perlahan dibangun. Entah 2-3 tahun pasti ntar kan bisa. Kalau bener pasti bisa naik lagi. Dengan Isaac Hajar. Isaac Hajar atau Iya. Lindblad ya kan. Atau di Lindblad. belakang ada tuh tadi. Lindblad. Iya. Lindblad. Iya kan berarti itu juga do ya soal ini ya. Soalnya karena ini untungnya masih ada Max Verstappen. Karena dari opini lu berdua tadi sama Dimas juga soal ini bagus nih Mekies bagus. Iya, Dharma udah bener lurusin. Mekies tuh bagus karena Verstappen jadi kelihatan bagus. Takutnya gitu. Ketika nih Max Verstappen nggak ada, buktinya itu tidak terjadi ke misalkan kita ngomongin Yuki Tsunoda gitu ya. Kalau memang dia dalam tanda kutip ya tadi kita bilang soal demokrasi gini-gini harusnya Yuki Tsunoda ngasih progres juga lah gitu. Tapi kan ini jomplangnya terlalu jomplang kan. Berarti kan selama ini masih digendong sama Max Verstappen. Boleh gua kasih potongan? Siap. Gua potong ya. Oh iya boleh dong Nanti Bang. kesambung. Mohon maaf Iya. nih. Iya. Tapi kalau gue Izin. bilang, ya izin. Izin dulu. Jujur. Ada lagi tuh. Enggak. Ini ilmu lagi nih dari gue nih. Oh, iya. Jadi kalau orang-orang bilang McLaren terlalu bias ke Lando, Oke. sadarlah bahwa Red Bull itu bias ke Max. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan karena Max-nya, tapi memang Red Bull-nya sudah ininya fokusnya ke Max doang. Coba kalau fokusnya di oke, mobilnya sama deh gitu. Anggap aja gitu. Mobilnya samain deh sama Tsunoda. Bisa nggak? Izin. Mau nggak? Izin. Iya, izin. Potong nih. Izin dulu dong. Izin dulu. Iya. Izin. Iya kalau di tim lu, misalkan lu punya orang kayak Max Verstappen one of a kind, ya lu akan mencurahkan hati Nah, lu ya untuk dia udah, kan. ya udah. Jadi kalau Iya. misalnya nih, Iya. anggap aja tadi skenario-nya Max-nya pensiun Iya. atau malas gue F1 balapan sim racing aja gitu, Iya. misalnya gitu. Gua sebagai Mekies, ya udah, karena Max sudah nggak ada, beban gue udah hilang. Oke. Jujur ya, Max itu menurut gua akan jadi bebannya Red Bull. Karena apa? Iya. Dia harus menyenangkan Max, dia harus ini semua yang di Max. Akhirnya driver kedua kayak
ngentot. Izin dulu. Izin, Gitu. mohon maaf. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gua akan jauh lebih, menurut gua Ya. ketika Max cabut nantinya, Ya. mungkin gak juara dan segala macam, tapi secara tim stability-nya Itu. lebih menurut gua lebih merdeka, Pak. Benar. Daripada negara Kongo ya. Iya lebih merdeka ya. Jadi begitu kalau match menurut justru gua, benalunya hilang gitu ya. Iya. Ya kalau lu Dim gimana Dim? Soalnya kan ini berarti selama ini kan ditopang sama Max Verstappen juga kan. Gimana nih? Sebuah tim dengan pembalap yang jago banget emang kesian balap keduanya ya, kayak Schumacher sama Barrichello, terus juga Lewis sama Bottas. Tapi di era ini nih gue ngelihat si Yuki lebih kelihatan pas di era Marquez daripada era Horner. Gue ngeliatnya lebih keanggap. Lebih keanggap. Dulu kan di Spa atau di mana gitu. Hilang. Bener-bener. Lu siapa? Lu sorry nih, lu Asia bro. Iya. Itu yang terjadi loh. Pas itu di event terjadi. Itu era Horner. Iya. Itu pas era Horner karena pas bilang, kok Yuki pelan gini-gini ya. Ya dikasih update Max doang, mobilnya Yuki gak dikasih update. Iya. Nah pas di jejak Spa, dia yang megang Marquez, dikasih floor yang Max dulu, pakai deh buat gaining confidence dia. Iya baru front wing. Baru front wing sama floor P9. dikasih naik. Iya. Marquez tuh mau ngasih gitu ke balap keduanya. Nah itu yang terjadi sama era era tim principal sebelumnya. Ya terjadi sih kalau balap dua-duanya Eropa ya. Sayangnya yang satu Asia jadi rasis. Ya jadi berasa diskriminasi. Iya, itu juga kan naik juga kan gara-gara tekanan Honda. Yuki naik ke tim Red Bull. Iya. Orang Iya. Jepang. Iya orang Jepang gila. Kayak Kalau nggak ada Honda nggak naik gitu. Nggak naik gitu. Naik gitu. Dia bilang Lawson tuh pelan, lu kenapa nggak naikin gitu gini. Yaudah akhirnya dia naikin si Yuki di Suzuka. Hanya untuk turunin. menyenangkan hatinya orang-orang Honda. Iya. Nah, tapi Tahun bukannya terakhir. tapi bukannya Yuki Tsunoda sama Honda udah nggak kerja sama. Benar. Iya. Tapi bukan berarti dilepas loh. Oh, tapi maksudnya tetap ada support dari Honda tuh support. Cuman bukan jadi sponsor ini yang Utamanya, benar-benar enggak. kerja sama bareng gitu. Iya. Enggak, disupport. Senegara lah ya. Iya. maksudnya. Kita kalau di support sama mobil SMK ya kan pasti kita harus ya masa Pertanyaannya emang ada. Iya. Ada nih. belum Ini kuncinya. muncul. Ini kuncinya nih. Ada kuncinya. Ya kan gitu. Tapi kalau misalkan dari lu juga gambaran lu nih untuk tahun 2026 nih. Ini kan biasa kita akhir tahun suka prediksi lah walaupun masih bulan Maret. Dari semua obrolan tadi soal Helmut keluar, terus habis itu tadi juga Verstappen nyobain GT3 tadi Mercedes gitu-gitu. Hal gila apa yang ini prediksi aja ya masing-masing ya. Yang hot text lo aja, apa hal gila yang akan terjadi di 2026? Kira-kira aja menurut lo. Williams Kenapa William? naik. Oh, maksudnya konstruktor apa? Nggak juara konstruktor tapi bisa podium konsisten, mungkin rutin lah kita ngomongnya. Oke. Tapi pasti ntar kan ada perkembangan dan lain-lain mungkin bakal turun ya. Mungkin awal musim mereka bakal gacor lah Williams kata gue. Oh, jadi prediksi lu adalah Williams tuh bakal gacor dan podium sering gitu. Iya, tapi untuk menang kurang tahu karena Oke. ya siapa tahu Mercedes lah McLaren kan bakal title contender nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu yang happy-nya. Yang gak happy-nya Yang nggak happy-nya Ferrari tetap hancur gitu. mungkin ya di awal, mungkin ya. Tapi kalau kata gue reliability kayak mereka paling bagus. Itu prediksi gue sih. Oh, jadi malah dia yang paling bagus, paling gacor Bagus ya? tapi kalau untuk kenceng ya kita nanti aja lah. Kayaknya sih enggak kata gue. Enggak ya, Enggak, oke. kata gua. Lu apa, Dok? Prediksi lu, Dok, 2026? Gila. Iya, apapun itu maksudnya mau hot text mau ya pasti hot text lah ya jatuhnya kalau prediksi Oke. kita. Apapun itulah. Ferrari bangkit. Oh, sama kayak Cox. ini. Oke. Iya. Alasannya. Menurut gua Ferrari ya itu yang gua sering udah 2 episode kan gua ngomong bahwa ya SF25 Ya. koleksi data lah untuk komponen 2026. Itu sih. Makanya Ferrari adalah salah satu tim yang paling waspadai Ya. untuk 2026. Tapi balik lagi, benar kata Leclerc, it's now or never. Kalau di 2026 ini nggak berhasil, udah selesai. Pertama, Ferrari akan rugi. Kedua, Leclerc akan pergi. Itu aja udah ditunggu. Apalagi Lewis Hamilton kemungkinan tidak akan perpanjang kontrak Tuhan. untuk Iya. tahun depan. Udah ganti nomor tapi 8 nih. Iya kayaknya. Iya. Emang udah resmi. Jadi Bang. Enggak tahu katanya Enggak mau itu ganti karena nomor. Akan ya, itu karena akan. pakai sistem nomor apa? Racing number Oh dulu. iya. Kayak 2013. Sistem peringkat. Peringkat ya. Nomor 8 kan kalau 8. Iya, nomor 8. Iya, benar. Kalau lu Dim, prediksi lu Dim tahun depan Dim bakal ada apa Dim? Audi top 5.
one of race-nya Audi bisa top 5. Gue setuju. Dari si ininya, maksudnya drivernya siapa yang drivernya. nomor berarti lu megang siapa driver? Iya pasti ya either Hülkenberg atau Bertollet. Tapi balapannya akan gila ya kayak hujan lah apalah. Gitu. Maksudnya balapannya yang gila, enggak yang balapan santai ditutup ke depan enggak. Tapi dua-duanya berarti ya, maksudnya lu nggak ke Hülkenberg atau Bortoletto-nya, dua-duanya aja maksudnya hitungannya. Iya salah satu dari mereka aja. Terus Ferrari bangkit, gue yakin. Tapi konsistennya yang gue gak yakin. Kayak 2022 iya. Anjir, Ferrari bangkit tapi udah. Konsistennya yang gue gak yakin. Kayak udah Jumawa di tengah abis gitu ngedrop lagi. Gitu lagi. Sering terjadi ya kan. Udah pernah soalnya Kalau gue terjadi. pengen reverse-nya, awalnya sengsara dulu baru nanti akhirnya bangkit. Gue Ya, pengen, gue gitu enak tadi dulu. prediksinya. Biasanya sih kita dikasihnya enak dulu ya, abis Iya, itu ditai-taiin di ending gitu. Ini loh. terbalik lah ya kan. Iya. Terbalik lah gitu. Terus wah, Audi. Ya ada itu apa lagi? Emang ada prediksi apa lagi? Cadillac kayaknya. satu lagi sih. Cadillac ya? Cadillac bakal kuda hitam sih. Iya menurut gua bakal Bakal kalau gila menurut gua ya ngacak-ngacak sih. Acak-acak sih. Cadillac menurut gua ngacak-ngacak karena ya dua driver itu dengan Bottas sama ini. Yes, ditambah finansial mereka yang kuat banget pak. Duit bro. Gila, disuruh ditantang sama F1 sama Stefano Domenicali sama si Ben Sulayem. Ya udah kalau lu mau masuk F1 bikin kantor dulu di UK. HQ langsung segini. Dia bikin paling gede langsung. Langsung bikin berapa divisi gitu. Duit Amerika nggak main-main emang. Iya. Duit Bukan hanya duit GM bro. Iya. Itu kan bukan GM. Andretti. Andretti ya duitnya Andretti. GM mah nggak ada duitnya. Andretti pak. Gila itu orang. Andretti tuh lu jual gue beli. Gue borong sekalian gitu. Gak usah pakai midnight sale. Langsung aja harga normal gitu. Gak usah pakai Black Friday. Gak pakai. Dendam, sekalian dendam juga. Iya, dendam iya dulu. sakit hati kan dia sempat ditolak. Iya. Ya, justru gue tadi gue kebalikannya, justru Cadillac itu dengan segala keuntungannya itu ya, maksudnya dengan segala supportnya kayak gitu, justru dia yang paling caur. Gue kebayangnya gitu Cadillacnya, maksudnya Bottas itu ternyata nggak ngangkat gimana juga gitu, Chico juga nggak ngangkat gimana. Jadi kayak obrolan kayak ya masa lu udah lewat bro yang kayak gitu-gitu. Emang ternyata memang Cadillac harus dipegang sama generasi-generasi yang baru gitu. Kayak Antonelli lagi nanti yang bersinar. Dan gue kebayangnya malah musim depan itu ya. Ini kan kayak Isaac Hadjar, terus habis itu soal Piastri. Ini second driver ini bakal mencuri perhatian kalau di gua. Iya. Rookie ini maksudnya Piastri lagi, Isaac Hadjar lagi. Tadi gua mau ngomong apa ya? Lupa gua gara-gara lihat ekspresinya Edo pakai kacamata hitam ya. Izin. Pokoknya gua seingat gua tadi gua mau bilang Cadillac tuh justru kebalikannya. Oh, ini yang gacor gua, top 3 gua Aston Martin gua. Itu tahun depan. Iya, karena ternyata gitu, ternyata New itu memang nunjukin. Nah itu tadi kan kembali lagi Cadillac ini mungkin disupport sama segitu banyak harta gitu ya. Tapi nanti mereka tuh akan ngomong tuh kan jam terbang kan gitu. Iya makanya gue kembali ke Aston Martin. Justru gue musim depan, bayangin kita udah bahas berapa episode lah ngomongin ini. Aston Martin kan dibilang gue merelakan musim ini untuk tahun depan. Udah all in ya. Itu 3 besar konstruktor gue tuh Aston Martin tuh satunya tuh untuk tahun depan. Makanya kalau prediksi gue, namanya juga prediksi kan, kita belum tahu mana ya jadi nyata atau enggak. Tapi musim depan tuh musimnya second driver. Itu gua Cadillac malah justru hancur-hancuran, Bottas sama Perez nggak bisa ngapa-ngapain ternyata gitu. Plus Aston Martin gacor. Jadi lu bayangin ya, Aston Martin gacor 2006. Wah itu Piastri, Leclerc itu tahun 2027 imannya goyahnya nggak karu-karuan itu. Bisa jadi. Kayak anjing apa gua ke Aston Martin ya gitu. Pasti ngajak meeting itu. Itu namanya prediksi. Prediksi gua. Kalau gitu gini aja per orang prediksi tiap tim naik atau turun gitu aja. Gimana? Oh lo maksudnya per tim Iya, gitu. jadi naik turun gitu aja ngomongnya, nggak usah dijelasin tapi naik turun prediksi aja. Nggak usah panjang berarti ya. Iya, dari Bang Kemal dulu lah. Tim apa nih? Gua sebut ya. Sebut aja. McLaren. Apa? McLaren. Naik apa turun? Naik. Lo? Stay. Oh ini emang ada pilihan stay? Iya, stay karena nomor Gak 1. ada, naik atau turun? Naik atau turun? Naik atau turun. Tetap Naik atau ya, naik turun? itu ya termasuk stay Lo berarti. kalau naik turun stabil. enak ntar. Turun naik. Bawa umur. McLaren. Nggak bercanda. Ya McLaren naik atau turun? Turun. Turun. Lo? Turun sedikit, tan naik lagi. Hah? Gak ada. Turun. Lu. Red. Nggak, lu dulu, lu apa ya? Turun. Oh, turun. Udah tadi. Lempar lagi. Siapa kedua? Mercedes.
Mercedes nih. Mercedes. Naik. 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 Naik, Oke. oke, Yang lu. ketiga Red Bull. Red Bull. Turun. Mampus lu. Gua turun. Ini dua ini lu. Iya, gua Red Bull turun. Itu dia. Iya. Gua turun. Naik. Naik. Gue pede Bovert. Turun. Turun. Oke. Oke. Gue doang anjir. Keempat Ferrari. Naik. Kok nggak ikhlas? Kok ikhlas? Digadenin dulu. Kok ikhlas? Digadenin dulu. Apa itu? Ikhlas. Gua sama Ferrari kayak ragu gitu. Geter dia. Naik gua. Naik. Gua. Ferrari Bisa menjawab stay gak sih anjir? nggak boleh. Naik. Ferrari naik. Nanti kita jelasin dikit ya kenapa Iya, naik boleh. turun. Iya. Terus Terus tapi yang lempar dulu trivia. Kelima kita punya Williams. Wah, Williams. wah, absolutely sih. Nah. Naik. Naik. Semua Naik. kita ya. Naik. Ya. Yang keenam kita punya Aston. Nah, Aston Racing kan Bulls udah dulu bilang lah. naik. Racing Bulls dulu, wes. Aston? Aston naik. Racing Bull ya, sorry. Racing Turun, Bulls. turun. Racing Bull Racing Bull. Turun gua. Naik lah. naik. Lu ya. Turun. Oke, menarik. Ya. Haas dulu. Has. Dengan Toyota. Iya. Iya. Naik. Sponsor naik. utama doang. Iya. Tapi enggak ngaruh Technical apa-apa. director tetap. Sama duit. Hancur. Wah, anjir, turun ya. Ini juru kunci dia buat prediksi. Turun, Aston turun. Naik Ferrari. Iya, sih. iya. Naik. Naik. Ferrari mesin ini. Turun. Oh iya, soalnya Ferrari ya. Aston Martin. Aston Martin udah, Ya berarti naik. Alpine. Apa ini? Aston Martin naik Aston. semua Oh, ya. Aston Naik naik. semua ya. Aston Alpine naik. jadi Alpine kan. Oh enggak, ada satu lagi. Audi. Audi turun. Enggak ngaruh itu Bortoleto Hülkenberg mah. Turun. Oh naik. 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 Kan tadi dia kuda hitam. Iya, kan? Lo dulu deh. Gue naik. 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 Gue turun sih. Iya, gue turun. Abis itu berarti apa lagi? Cadillac. Terakhir enggak. Alpine Ini dulu. Alpine. Alpine dulu. Alpine gak usah ditanya udah itu. Enggak, Alpine dari 10 pasti naik gak sih? Masa Iya. turun ke 11 kan sedih banget ya. Oh iya. Bisa jadi. Alpine Alpine. bangkrut. Dijual. Berarti turun Bisa ya. jadi lagi ya juga. Turun ya. Turun lah, Apa? turun lah. Turun. Gue naik. Iya. Sama gue naik juga. Naik. Nah, tadi kita di highlight apa ya? Tadi yang turun. Cadillac. Cadillac turun gua kan tadi udah turun gua. Cadillac. Iya. Naik dia. Naik ya. Naik. Udah Ini hitam benchmark dia. dari mana? Cadillac kan baru Naik. masuk. Ya kan Iya. prediksi. Bisa aja, gak akan Turun, cerah. turun. Kita jadi Papa Loren aja. Iya, oke turun. Mama Loren dong. Tadi apa aja yang di highlight ya? Tadi Dharma ngomong apa yang tadi bilang menarik nih turun. Dia ngomong apa? Lupa kita juga tuh. Apa? Cadillac itu baru mulai kan. Bukan Nggak, Cadillac bukan. sebelum. Oh, sebelumnya. Ini Racing Bulls. Racing Bulls. Enggak, lu Racing Bull tadi apa? Turun. Alasannya? Karena gini, persaingan ketat dan dia pasti bakal yang emang terpengaruh itu. Karena kan kalau kita lihat Alpine tuh sebenarnya di beberapa race kan juga bukan yang jelek-jelek banget sebenarnya. Ada beberapa race nggak jelek-jelek banget, tapi Oke. karena persaingannya ketat dan emang lu tahu sendiri line up-nya gimana kan. Iya dia Racing Ya Bull. itu akhirnya drop banget. Jadi ya itu mungkin Racing Bulls bakal kena efek kayak gitu juga. Apalagi kan pembalapnya baru, butuh adaptasi juga jadi tertinggal Pasti start ya. berarti yang di kelas-kelas bawah dipegang sama dia tuh. Iya, kalau kata gue Racing Bulls jadi udah kunci tahun Iya. depan. Oke, Kalau kata juru gua. kunci ya berarti. Iya. Lu tadi apa aja yang turun apa aja Haas. tadi? Haas turun. Haas kenapa turun? Haas turun ya sama karena persaingan juga gitu. Ya akhir persaingan ya. Persaingan juga. Mungkin awalnya oke, lumayan, tapi Oke. terus drop lagi gitu. Nah sementara lu Haas naik, kenapa lu Haas naik? Engine Ferrari. Oke. Engine karena Ferrari, itu. sasis juga developnya bareng. Ya. Sama Toyota. Sama Toyota. Toyota. Well, Tapi naik Toyota sih. tuh gagal terus loh. Maksudnya Ya, Kalau Rosberg dulu kan terakhir ya Rosberg. sejarah. Iya. Tapi kalau Sekarang kan yang udah 2025 kemarin up dia. Iya yang itu ya di kompetisi apa dia? WC. Kemarin? WC. WD. Bukan. Bukan WC apa namanya? Ini formula, kita ngomong formula kan? Enggak kan, Iya. kan dia di yang juara dunia. Oh iya, itu ya we don't care, Bro. iya, tapi Enggak, tetap maksudnya kalau aja. F1 Ya. Ya, naik. Yang tadinya papan bawah terus, dia berantem untuk P6. Oke. Itu sih. Berarti Haas Iya. gitu ya. Iya. Lu Haas tadi apa? Turun ya? Gue turun. Oh berarti sama aja kurang lebih penjelasannya ya. Enggak. Kenapa? Mereka belum siap. Toyotanya kalau menurut gue belum siap kayaknya. Butuh 1 tahun dulu, 1 musim Iya, lah. kayaknya butuh research lebih sih. Apalagi ini regulasi baru. Iya. Butuh kayaknya. Iya. Itu salah satu alasan kenapa gue percaya sama Aston Martin karena Newey itu. Maksudnya Iya. ini semua kan yang Dia udah rata-rata baca nih, ya. Iya, dia udah tahu walaupun regulasi baru ya, tapi Iya. dia orang lama lah gitu. Gue tahu dia pasti mencurahkan semua otaknya dia untuk nih kelemahannya ini udah lakuin aja gitu Aston Martin. Terus apa lagi? Tadi lu apa lagi yang turun? Yang turun tuh tadi siapa ya? Cadillac turun. Terus Cadillac turun. Alasan lu Cadillac berarti apa?
gini, lu kemarin waktu di podcast sebelumnya lu ada ngomong kan kalau mesin Ferrari itu bagus dan Cadillac bikin sasis sendiri kan, lu bilang. Iya. Nah ini kan berarti ngomongin soal cocok-cocokan dulu. Kalau misalnya Ya, belum ada tahu potensi pasti, nggak cocok juga walaupun sasisnya bagus, tapi kalau yang nggak cocok sama mesinnya kan sama aja. Udah belum lontong. uji coba lagi, kita per tag ini belum ada uji coba Belum kan. ada. Nanti Belum ada. 26. Kalau untuk 26, pembalapnya gue yakin mereka bisa coba cari solusi karena kan dua-duanya sama-sama berpengalaman jadi second driver ya kan. Nah, jadwal plus 2 jadi 1 kan gitu. Iya kan itu bercandaan kita tuh. Jadi Dua itu jadi ya satu. benar kan. Nah iya. To become one. Nah iya jadi Nikah dong. Iya, kenapa iya, jadi? Jadi ya itu apa ada potensi kayak gitu kalau kata gue. Iya. Walaupun duitnya jor-joran tapi ya itu berguna banget untuk survive dan mungkin berkembang tuh berguna banget duitnya. Tapi untuk musim pertama kata gue ya perlu itu sih waktu jam terbang juga gitu. Top 3 lu apa sih nanti konstruktor tahun depan? Nah, ini top menarik. 3 lu tuh. Satu itu McLaren. nah ini nih. Satu-satu deh, ntar puter Satu gue deh. kayak Mercedes deh satu. Mercedes. Alasan. Rumor mesin paling gacor. Ya itu dari Nah, terus mereka juga Russell tuh musim ini udah nunjukin udah siap jadi tim leader ditinggal Hamilton, ya kan? Nah, terus Ya. Antonelli di musim rookie-nya juga udah nunjukin progres yang oke lah. Tapi memang masih butuh waktu. Itu bisa jadi apa namanya? Supportnya Mercedes nanti di musim kedua dan mungkin bisa mendekat ke Russell juga nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Nah, yang kedua tuh McLaren karena ya line up mereka tuh sekarang menurut gue ya line up mereka tuh paling bagus di antara yang lain. Si Mercedes ya. Dari semuanya McLaren. Terus McLaren. nah, terus gue punya Sorry. feeling Oscar itu musim depan tuh bakal improve banget. Karena musim ini musim ketiga dia udah apa? Udah ngasih lihat. Udah ngasih lihat bahwa dia bisa deket ke Lando Iya. dan emang gagal Jordan tapi kan di musim ketiganya aja udah bisa nantang Lando yang dari musim berapa? 7 ya? 7 ya. Heeh. Lando nunjuk gue anjir. Apa maksudnya tangannya? Lu fansnya ya kan? Berarti tadi McLaren anjir. Berarti prediksi gue soal second driver bener tuh kalau itu nanti di gua. Tapi Yes. lu top 3 lu berarti nomor 1 Mercedes, nomor 2 McLaren, nomor 3-nya? 3 tuh awalnya Aston tapi gue pikir Ferrari. Iya anjir. Bakal comeback. Itu yang gue bilang tadi. Iya. Sengsara dulu di awal, di akhir Iya. gacor. Tapi itu kayak setiap tahun top 3 Ferrari masuk. Ya, ini tapi aja. tahun ini gak masuk tapi. Iya. This year's different nih. Iya. Lu apa ya top 3 lu? Gue 1, 2, 3. Karena sebenarnya kan ini kan kita pertayang ini belum libur Natal tahun baru kan. Nanti kan kita ada yang take 2 sambung. Bisa revisi. Karena buat tahun baru gitu. Siap, Kakak. Iya, karena kan buat tahun depan. Prediksi Boleh. aja akhir tahun nih. Oke. Episode selanjutnya gua ngasih tahu dulu ya sebelum udahan. Episode selanjutnya kita recap season ya. Jadi kayak Yes. terbaik versi lu apa. Karena kan juga dia ada overtake juga tuh udah mulai tuh overtake apa F1 yang semusim ya. Tapi Iya. itu nanti next episode ini sebelum udahan kita yang prediksi itu dulu deh tahun Oke. depan. Yang ketiga apa? Tiga ininya. Tiga Best ya? contractor ya. P3 menurut gua McLaren. Alasannya? Turun kan gue Iya. bilang turun. Oh iya, Akan turun. turunnya karena apa? Karena kayaknya mereka nggak nemu ini aja formulanya aja, Oke. racikannya gitu. Oh. Padahal kan iya karena ini new regulation ya, ya masuk Ada akal. yang tahu. Ada potensi. Iya. Caur ya, emang Terus masuk akal. Yang Ya. kedua ini gue bingung antara Ferrari atau Mercedes. Ya. Yang pertama Aston gue. Anjing. Nggak tahu kenapa feeling gue Aston P1. Oke. Pensiun langsung Alonso juara dunia kan. Iya dia kan gitu. Kalau mobil gacor 2026 gue cabut gitu. ya, udah. Iya, Kalau iya. masih belum ya belum lanjut ya. I finish the story katanya udah. Iya benar. Benar. Oh itu ya. Kalau lu Dim berarti Dim. P3 Ferrari. Oke. P3 Ferrari. Tapi P3-nya mepet sama Aston di P4. Oke. Jadi nggak jauh banget. P2-nya McLaren. Oke. McLaren tuh kencang, cuman menurut gua bener kata udah tadi nggak yang mendominasi banget kayak tahun ini. Satunya Mercy. Udah nggak ada yang Red Bull ya? Berarti lu Red Bullnya 345 sama Ferrari Master tuh mepet-mepet poinnya. Berarti nggak ada Red Bull sama Gue sekali tuh di bukan list nggak itu. orang-orang kan pada nggak percaya sama Ford ya. Oke. Gue tuh lebih nggak percaya sama RBPT-nya. Iya. Oke. Red Bull-nya sendiri itu kan Red Bull Powertrain. Jadi Soalnya Ford kan itu bukan by Honda mesin. kan, soalnya udah by Honda kan. Udah enggak? Udah nggak Udah maksudnya enggak. by Honda maksud gua. Mesin yang Hondain dulu di Iya, di ini lagi. Tapi diacak kan lagi. Ford itu bukan ngasih mesin, tapi cuman kerjasama aja. Iya. Oke. Kerja bareng yuk, gitu. Kerjain ini yuk, kita bongkar lagi yuk, gitu. Developnya. Iya, Developnya itu ya. iya. Jadi bukan gue tuh nggak percaya RBPT. Itu Iya. kan misi ambisinya Horner.
Iya benar. Makanya Red Bull nggak masuk di list kalian ya. Iya. Ya, Tapi kalau- tetap bisa VT top 3 tetap bisa. Iya, jadi tadi 1 2 3-nya apa aja tadi lupa deh. Mercy, Mercy. McLaren, Ferrari. Oh, McLaren, Ferrari. Kalau gue gampang banget soalnya nomor 1 Mercedes, nomor 2 Ferrari, nomor 3 Aston Martin. Udah itu kalau gue. Itu semua yang dari tahun ini bacot-bacot tuh cuma 3 mobil itu doang. Iya sih. Sisanya Red Bull, McLaren nggak ada isu apa, udah fokus kemarin aja udah tuh. Itu yang dari kemarin cuma bacot-bacot tuh Wolf apa. Ya ini untuk 2026 makanya gue langsung prediksi 3 itu. Karena kan mereka udah belajar. Apalagi gue tadi kan lu udah mention juga dari soal Antonelli kan. Gue yang paling percaya tahun depan tuh tahunnya Antonelli, gue yang paling Iya, percaya. boleh. Karena tahun ini tuh kayaknya dia belajar banyak gitu. Entah dibully sama orang, dia nabrak apa segala macam yang kayak kemarin di soal di Qatar dia disalip Lando lagi. Menurut gue dari Russell dia yang paling banyak belajar. Jadi dia kan yang itu juga yang nabrak si siapa Leclerc kan juga sebenarnya di situ kan rookie ya kesalahan rookie mistake lah gitu. Menurut gue Antonelli yang paling siap daripada Russell tahun depan. Makanya gue selalu bilang second driver itu tahun depan tuh kayak Isaac Hajarnya. Kan dia sekarang kayak ya saya tidak bisa mengakui kalau kita harus mengakui kalau ya Max paling cepet. Kan kalau ngomong kayak gitu kan nggak ada itu mental begitu, percaya sama gue nggak ada. Kalau gitu kita lanjutin mainnya. Rookie kan ada 5 up and down. Oke, rookie tahun ini untuk tahun depan up and down ya. Rookie tahun up and down ya. Iya, Oh, enggak, iya. maksudnya rookie yang tahun ini kan 5 orang. Iya, 5 orang, Oli, iya. Bortoleto, Iya, iya. kan. Itu untuk tahun depan akan seperti apa? Kan Oke, mereka lanjut semua nih. Ya, up-nya, Iya. up, Ya kan? next Nah, up and gitu. down dulu. Siapa dulu? Siapa nih? dulu? Lu. Siapa dulu yang mau di Siapa up and ya? down? Kimi. Kimi up. Kimi up. Up semua kayaknya gue up. Oke. Terus Oliver Berman Up. up, Up ya, up tetap up. down. Up sih gue. Up. Yakin kok. down gue karena khasnya caur ya Iya. itu tadi. Oke. Kasihan. Bortoleto Down. Kata gue down. down. Kata gue Iya. down. Up. Down. Ya gue down karena mobil baru ini Audi ini terus. Wow, oke. habis itu, Terus kita punya Isaac Hajar. nah itu gue up. Nah, tuh. nah, ini menarik nih. Kalau gua- Gue udah tahu, Gua karena up Red itu. Bull ya gitu. Iya, tapi oke gue pengen coba percaya up. Iya gue Up. up gue Up. aja. Percaya gue up. Up. Iya gue up. Up. Oke, yang terakhir Franco Colapinto. Jadi gue jujur up ya, up gue ngomong up ya. Gue ada kepercayaan up ke kalau Pintu sih. Iya, gua up. Minimal ada 1 podium aja. Minimal Kalau podium ada. kayaknya Poin- susah ya. poin dah, poin. Poin. Ngalahin Poin. Gasly paling bisa. Iya bisa lah. Kalau dikit. Gasly oke. Ya berarti pertanyaan sebelum udahan tadi lu Bortoleto siapa yang lu down tadi? Yang lu down sendiri kita up sih siapa? Bortoleto ya? Berman. Iya. Yang Iya. Audi karena Audi. Enggak, gue up malah. Kalian semua down. Down. Ya Iya. kenapa lu up? Kalau gue sih karena itu mobil baru aja. Kalau lu kenapa up? Bortoleto. Pertama, dia banyak pengalaman di 2025 dan dia nunjukin dia kerja bagus. Intinya semua rookie sih bagus semua ya, kecuali Colapinto doang ya. Iya, untuk iya. itu musim ini. Ya. Yang kedua, gue percaya sama Audi sih. Audi tuh nggak pernah salah kalau bikin mobil. Kalau menurut gue, sejak zamannya endurance, lalu Rally. dia juga rally, gitu. Dia nggak pernah salah sih. Dan menurut gue, mesin yang dibikin sama dia harusnya sih gacor. Iya, tapi kalau gua nggak percaya season pertama doang, nanti mungkin pengembangan di Trial season and error, yes. Iya, maksudnya pasti di sini trial and error. Kita banyak lah mobil-mobil baru yang kita pikir bakal gacor. Even Aston Martin juga trial and error juga kan. Jadi semuanya kayaknya nggak ada deh debut mobil pertama kecuali Alfa Romeo kali Alfa Romeo. Ya. itu enggak, tapi Alfa Romeo paling stagnan, Pak. Iya kan maksudnya Sembilan mulu. kalau awal-awal kayaknya yang langsung gacor Alfa Romeo kayaknya ya. Iya. Tapi maksudnya di luar itu Williams, even Ferrari pun stuck, maksudnya nggak langsung dari awal gitu, nggak langsung yang bahkan aja penyesuaian mesin gitu-gitu. Makanya gua nggak percaya mobil satu langsung ya, walaupun Audi berpengalaman lah, tapi gua nggak percaya aja. Gue tetap lebih percaya McLaren yang maksudnya yang udah ngerasain langsung lah gitu. Ya kalau gue itu, kalau lu apa alasannya? Sama aja, kenapa down Bortoleto? Mobil kan dia pede Audi nih, soalnya dia diem. Mobil sih. Gue Ya. lebih pede tuh mobil dikirim sama Hulkenberg tahun depan. Oke, bukan Bortoleto. Bukan Bortoleto. Waktu itu bisa poin tapi lebih banyak poinnya Hulkenberg. Hulkenberg. Nah, gue malah nggak percaya karena Hulkenberg. Hulkenberg kan jago Pak tapi. Iya jago, tapi pasti nggak Jago kemana-mana. tapi udah berumur. Iya. Lo Alonso juga berumur jago. Beda itu. Dia kan forever rookie. rookie. Iya, itu. beda. Kalau lu kenapa tadi down juga sama? Audi juga karena mobil. Enggak, kalau gue lebih ke mistake. Oh, Bortoleto. Jadi ya.
kenceng, Iya. tapi mistake kata gue. Kayak tahun ini dong. Hah? Kayak tahun ini Iya dong. tahun ini. Jadi mungkin Iya. masih ada mistake itu kata gue. Itu nanti yang bakal costly banget di head to headnya dengan siapa? Hulkenberg gitu. Iya karena memang pas gua baca komen soal Audi tuh banyak orang yang meragukan Bortoleto terutama 1 sama Hulkenberg ya 2. Dia nggak percaya. Mungkin kalau Audi tadi dipegang Alonso, nah ini baru bisa kita omongin tuh. Ya mungkin bisa Gaco atau Sainz gitu. Bisa lah ini. Tapi karena Hulkenberg sama Bortoletonya jadi gua nggak yakin. Makanya gua down. Jadi ya mereka di bawah-bawah lah. Mobil-mobil baru itu pokoknya prediksi juga Cadillac sama itu ke bawah-bawah tuh. Maksudnya yang di atas Haas juga atau sama Alpine. Cuma di situ-situ aja. Beda sama masih yang megang tadi Ferrari itu Aston Martin, Mercedes. Kalau gue itu. Jadi buat kalian kira-kira siapa best constructor 3 komen aja di bawah ya. Kasih list aja. Rookie juga tadi kasih list aja. Minggu depan gue sama anak-anak kita akan bahas favorit kita apa ya, race favorit kita tahun ini apa. Karena kan menuju libur Natal juga ya. Libur Natal dan tahun baru gitu. Habis itu kita bahas juga soal apa aja berarti ya driver favorit kita tahun ini. Driver terbaik. Driver terbaik. Terus habis itu Overtake. Overtake itu 1. Terus habis itu Momen paling ya. Momen terbaik. paling apa nih momen sedih apa momen Enggak, apa ya? bebas terbaik apapun ya. Oh yang lu ingat aja Iya. ya. Iya, boleh. Paling memorable. Iya, terus habis itu Surprise ini aja, surprise apa. iya pokoknya kejutan berarti ada Iya. kejutan apa gitu-gitu kurang lebih kayak gitu. Jadi bahkan gua nanti ada ngasih pertanyaan soal sebenarnya kalau di otak kalian harusnya yang menjadi juara siapa ya gitu. Ya di otak masing-masing kan kalau ini kan udah pasti Lando. Lu siapa ya gitu. Harusnya Iya. kalau nggak ada Oh, yang kalau dari awal sih beda. Ditunggu. iya kalau dari awal gitu ya. Jadi nanti ditunggu minggu depan kita akan rekap full tahun 2025. Thank you.